Halo, perkenalkan nama saya Tesalonika Stefani dari kelas Fonologi C dengan NIM 96 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana pencarian dan pendistribusian fonem menggunakan data bahasa Betawi untuk memenuhi ujian akhir fonologi semester 3. Pada slide ini, saya sedang menampilkan korpus data bertranskripsi fonetis data bahasa Betawi yang berjumlah 100 kata. Tabel dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bahasa Indonesia dan bagian kedua kata dalam bahasa Betawi. Saya akan mengambil contoh dari 21 sampai 25. 21 anak dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Betawi adalah bocah, eneng untuk anak perempuan, dan entong untuk anak laki-laki. Lalu nomor 22, suami dalam bahasa Betawi adalah laki. 23, istri dalam bahasa Betawi adalah bini. Nomor 24, ibu dalam bahasa Betawi adalah enyak. Nomor 25, bapak dalam bahasa Betawi adalah babeh. Lalu pada slide selanjutnya, masih tentang korpus data bertranskripsi fonetis bahasa Betawi. Saya akan mengambil contoh nomor 90 sampai 95. Nomor 90, hitung dalam bahasa Betawi adalah itung dan taker. Nomor 91, tidak dalam bahasa Betawi adalah kagak. Nomor 92, di mana dalam bahasa Betawi adalah di mane. Nomor 93, bagaimana dalam bahasa Betawi adalah pergi mane dan bagaimana. Nomor 94, apa adalah ape. Nomor 95, siapa dalam bahasa Betawi adalah siape. Lalu selanjutnya, saya akan menerangkan bunyi yang dicurigai memiliki kesamaan fonetis. Sebenarnya pada bahasa Betawi ini, saya banyak sekali menjumpai pasangan bunyi-bunyi yang dicurigai memiliki kesamaan fonetis. Contohnya seperti bunyi A dan E, bunyi I tinggi dan A, bunyi beh dan ngeh, bunyi noh dan toh, bunyi poh dan beh, bunyi poh dan mah. Namun di sini saya hanya akan menampilkan bunyi U dan O, bunyi I tinggi dan I. Pada fonem U terdapat kata seperti punggung, perut, usus, rambut, mulut, hidung, nimbrung, iruk, mukul, ngegebuk, dan ngejagruk. Lalu pada fonem O terdapat kata seperti congor, lo, cowok, belok, neplok, ngedot, molor, dan gorok. Lalu pada fonem I tinggi terdapat kaki dan pikir. Pada fonem I terdapat kulit dan kuping. Lalu pada langkah selanjutnya, saya akan menampilkan bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Terdapat dua tabel yang masing-masing dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, P onset dan P koda. Yang kedua, T onset dan T koda. Kata-kata dalam P onset terdapat pada nomor 4, punggung, 5, perut, 6, pundak, 12, pala, 18, kuping, dan 37, bengkol. Lalu pada P koda terdapat kata pada nomor 61, ngejeplak, 67, geprak, 81, nyingkap dan mangap, 84, joprak dan ngejoprak, 86, niup. Lalu untuk kesimpulan tabel yang pertama, P onset dan P koda adalah alofon fonem yang sama, yaitu fonem P. Untuk tabel yang kedua dibagi menjadi T onset dan T koda. Pada T onset ditemukan kata, contohnya pada nomor 1, tangan, 6 tulang, 8 hati, 20 mata, 21 anteng, 28 kite. Untuk T koda ditemukan nomor 3, kulit,
nomor 5 perut, nomor 14 rambut, nomor 15 mulut, nomor 51 ngedot, nomor 53 lihat. Lalu kesimpulan untuk bunyi T onset dan T koda adalah dua-duanya merupakan alofon fonem yang sama, yaitu fonem T. Lalu pada langkah selanjutnya adalah untuk mencari bunyi-bunyi berkontras. Dari total 100 kata dalam data bahasa Betawi, ditemukan bunyi yang dapat membedakan makna. Yang pertama adalah pada lingkungannya sama. Bunyi A dan E diambil dari data bahasa nomor 26 dan 34. Pada nomor 26, gua dan gue, ane dan aye. Nomor 34, nama dan name. Kesimpulannya adalah bunyi A dan E adalah alofon fonem yang berbeda, fonem A dan fonem E. Lalu selanjutnya bunyi peh dan meh dari data bahasa nomor 39, yaitu pikir dan mikir. Kesimpulannya, bunyi peh dan meh adalah alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem P dan M. Selanjutnya, bunyi O dan U ditemukan dari data bahasa nomor 27, yaitu lo dan lu. Kesimpulannya, bunyi O dan U adalah fonem yang berbeda, yaitu fonem O dan U. Selanjutnya, bunyi B dan ngeh dari data bahasa nomor 73, yaitu begawe dan ngegawe. Kesimpulannya, bunyi beh dan ngeh adalah alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem B dan eng. Terakhir, bunyi en dan toh dari data bahasa nomor 89, yaitu nae dan tae. Bunyi en dan toh adalah alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem N dan T. Lalu selanjutnya untuk lingkungan mirip ditemukan pada data bahasa nomor 28 dan 29, yaitu kite dan die. Pada bunyi keh dan deh adalah alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem K dan D. Lalu bunyi teh dan yeh adalah alofon fonem yang berbeda juga, yaitu fonem T dan Y. Selanjutnya ditemukan pada data bahasa nomor 32 dan 33, yaitu cowok dan cewek. Bunyi O dan E adalah alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem O dan E. Terakhir, ditemukan pasangan minimal pada data bahasa nomor 89, naik dan tae. Pasangan minimal fonem adalah fonem N dan fonem T. Langkah selanjutnya ditemukan bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Untuk memudahkan pelafalan kata, terdapat bunyi yang saling mempengaruhi dan bunyi yang menyesuaikan. Pada tabel ini, fonem K dibagi menjadi ke plosif velar dan ke plosif palatal. Pada ke plosif velar, terdapat dari data bahasa Betawi nomor 2, yaitu kaki, dan nomor 28, yaitu kite. Lalu, pada ke plosif palatal, terdapat dari data bahasa Betawi nomor 22, yaitu laki. Kesimpulan yang bisa saya ambil, bunyi ke plosif velar jika diikuti vokoid belakang dan diikuti vokoid depan, ke plosif palatal sebagai pengganti bunyi ke plosif velar yang berubah karena lingkungan. Jadi, bunyi ke plosif velar dan bunyi ke plosif palatal dua-duanya merupakan alofon fonem dari fonem yang sama, yaitu fonem K. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa.